Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu lahu wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah masih berikan kita nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa hadir dalam majelis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju syurga. Semoga wasilah kajian kita malam hari ini Allah perkenankan langkah kaki kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kajian kita minggu lalu. Mari masuk pada pembahasan hukum non mati ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Ahkamun nunis sakinah walid tanwini. Ahkam yaitu hukum non mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Kemarin kita sudah bahas hukum iqlab, kita sudah bahas hukum ikhfa. Malam kita bahas hukum idgham. Bismillahirrahmanirrahim. Idgham secara bahasa artinya memasukkan. Secara istilah idkhalus syai' fi syai', memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Jadi dalam kita membaca Al-Quran, idgham itu dibagi dua. Ada idgham shaghir, ada idgham kabir. Tapi dalam qiraat Imam Asim itu idgham kabir tidak berlaku. Yang berlaku hanya idgham shaghir. Idgham artinya memasukkan huruf kepada huruf. Idkhalus syai' fi syai', memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Idgham itu pembagiannya ada dua. Satu idgham kabir, satu idgham shaghir. Kalau kita belajar qiraah asyarah, maka idgham kedua-duanya ini digunakan. Ada kalanya digunakan idgham kabir, ada kalanya digunakan idgham shaghir. Tapi kalau dalam qiraat Imam Asim, idgham kabir tidak digunakan. Nah, yang jadi pertanyaan, apa bedanya idgham kabir dengan idgham shaghir? Kalau idgham shaghir memasukkan huruf yang sukun kepada huruf yang hidup. Memasukkan huruf yang sukun kepada huruf yang hidup. Contoh, ahad tu. Ini idgham
hukum idgham. Ada lagi? Famai ya'mal. Nah, intinya idgham shaghir itu memasukkan huruf yang sukun atau huruf yang mati kepada huruf yang hidup. Jadi ada kalanya dari segi hukum dihukumkan kepada idgham, tapi dari segi bacaan nanti dibagi lagi. Dan nanti idgham bil gunnah, hukumnya idgham bil gunnah. Ada nanti dari segi hukum idgham yang lain banyak. Kalau kita mau bahas hukum idgham luas, tapi kita terbatas malam ini pada pembahasan nun mati saja, yaitu yang menyenggol kepada idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, itu idgham shaghir. Kalau idgham kabir memasukkan huruf yang hidup kepada huruf yang hidup. Memasukkan huruf yang hidup kepada huruf yang hidup. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini hurufnya hidup, ini hurufnya hidup. Huruf yang pertama dimasukkan kepada huruf yang kedua. Dan huruf yang pertama itu dibuang, huruf yang kedua diberikan kasih karena hurufnya serupa. Maka dalam idgham shaghir bukan memasukkan huruf yang sukun kepada huruf yang hidup, tapi memasukkan huruf yang hidup kepada huruf yang hidup. Maka dalam qiraat Imam Asim, idgham kabir ini belum berlaku, enggak digunakan. Jadi kalau belajar qiraat asyarah atau qiraat sab'ah, insyaallah idgham kabir ini banyak kita jumpai dalam riwayat-riwayat yang kita pelajari. Nah, malam ini kita belajar idgham shaghir. Jadi idgham bil gunnah itu dan idgham bila gunnah masuk ke hukum idgham kabir atau idgham shaghir? Masuk ke hukum idgham shaghir karena huruf yang pertama hurufnya mati. Jadi kita bagi menjadi dua. Idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bil gunnah hurufnya ada 4. Ya, mim, nun, sama idgham bila gunnah hurufnya ada 2. Lam sama ra. Ketika ada huruf nun mati atau baris tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, maka dibaca bertemu, memasukkan huruf atau suara nun mati kepada huruf yang di depan. Contohnya apa? Tadi sudah kita bahas satu contoh. Famai ya'mal. Famai ya'mal. Famai ya'mal. Satu. Apa contoh yang lain? Ayo contohnya apa? Min waliyin. Sini contohnya khairu wa abqa. Ini contoh apa? Contoh kan? Tadi apa? Min waliyin.
hukumnya satu sebabnya nun mati, satu lagi sebabnya tanwin. Nah, jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, maka masukkanlah huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Masukkan huruf yang sukun itu kepada huruf yang hidup. Leburkan semua huruf ini atau suaranya kepada huruf yang di depannya, sehingga gak ada sangkut lagi di makhraj yang pertama. Khairu wa abqa. Contoh lagi, min waliyyin wala nasir. Contoh mim apa? Ada contoh mim? Mim malin, mim malin. Enggak sangkut lagi di huruf nun. Bukan dibaca min malin, tapi langsung kepada huruf yang di depannya. Mim malin. Udah paham sih Pak? Paham ya? Dengungnya itu sampai terasa ke hidung ya Ustaz ya? Iya. Intinya suara nun mati, suara mim mati, huruf-huruf yang bisa didengungkan itu suaranya mengalir ke al-khusyu. Paham? Jadi dengung-dengung itu asal suaranya di mana? Al-khusyu. Asalnya itu di pangkal itu. Karena lebih dominan huruf yang dengung itu nun sama nun sama udah. Ini hukum idgham. Syaratnya ada. Idgham ini bersyarat. Kalau lari daripada syaratnya, maka hukum idgham batal. Apa syaratnya? Semua hukum idgham itu terjadinya mesti dua kalimat. Kalau terjadinya di satu kalimat, maka hukum idghamnya batal. Apa beda dua sama satu kalimat? Kalau dua kalimat itu huruf nun mati dengan huruf idghamnya itu terpisah. Tapi kalau satu kalimat huruf nun matinya dengan huruf idghamnya bersatu dalam satu kalimat. Bedanya itu. Contoh di sini udah kita bahas tadi. Min wahidin. Nun mati sama huruf idgham terpisah. Dua kali. Ada nggak contoh hukum idgham yang satu kalimat? Ada. Contohnya ada 4. Mari kita bahas kalau masalah. Bun, ya, nun, sin, wa, nun. Apa lagi? Qin, wa, nun, sama ad. Keempat contoh ini, kalau dari segi syarat hukumnya berlaku memang nun mati jumpa ya, terus nun mati jumpa waw. Tapi karena terjadinya di satu kalimat, maka tidak bisa dibaca dengan hukum idgham. Fid dunya enggak bisa. Qiwanun enggak bisa juga. Buyanun juga tak bisa. Siwanun tak bisa.
Maka syaratnya hukum idgham ini berlaku ketika nun mati bertemu huruf idgham, yang kedua terjadinya pada dua kalimat. Salah satu dari dua ini gugur, maka hukum idgham tidak berlaku. Jadi tempat lari ke mana? Lari ke hukum izhar dan dihukumi dengan hukum izhar mutlak. Jadi nggak bisa dibaca dengan hukum idgham. Qinwanun, sinwanun, bunyanun, dunyanun atau ad-dunya. Pernah baca Pak? Dalam kalimat ad-dunya itu dibaca idgham pernah? Alhamdulillah. Mereka tidak paham. Cuma belum tahu pelarian hukumnya kemana. Jadi hukum idgham bil gunnah dan hukum idgham bila gunnah mesti disyarati dengan dua kali. Paham di sini? Insyaallah. Alhamdulillah. Kita bahas tentang idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah memasukkan huruf yang sukun kepada huruf di depannya. Masukkan huruf yang sukun kepada huruf yang di depannya bila gunnah tanpa berdengung. Hanya sekedar masuk tapi tidak berdengung. Apa contohnya? Khairul lakum, khairul lakum. Apalagi yang lain? Faman lam. Apalagi? Contoh yang lain? Min ladunhu. Inilah contoh idgham bila gunnah. Intinya ketika ada nun mati, jumpa lam, jumpa ra, maka tak boleh didengungkan. Oh ini kan idgham Ustaz. Tak semua idgham itu bisa berdengung. Ada idgham yang tidak bisa berdengung. Mana hurufnya? Lam sama ra. Jadi jangan didengungkan, hanya sekedar memasukkan saja. Apa yang dimasukkan? Suara huruf nun kepada huruf yang di depannya. Paham sini Pak? Coba buka, lanjutkan bacaannya kembali. Surah apa kemarin? Az-Zaitun, Wat-Tin waz-Zaitun. Surah At-Tin. Kemarin terakhir kita bahas di surah Al-Alaq. Boleh baca? At-Tin ya? Ya, At-Tin. والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Huruf haknya ditipiskan.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Boleh Pak? Coba ulang, tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Ulang lagi. Wattini wazzaitun. Mari kita dah bahas tentang sifatul huruf. Za itu di sifat apa? Di sifat yang tak punya lawan. Ayo. Za itu punya sifat Melawan. yang tak punya lawan. Kan 10 yang punya lawan, 7 yang tak punya lawan. Apa? Apa? Tapas. Tafasyi huruf shin. Berdesis. Sofir. Betul apa enggak? Sautun zaidun, suara tambahan. Ya. Nah, jadi jangan dibaca wattini wazzaitun. Jelaskan aja Sofir. Wattini wazzaitun. Coba. Wattini wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ulang, laqad khalaqnal insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Huruf sin itu jika kita ucapkan kayak orang tersenyum. Laqad khalaqnal insana fi. Jangan ditutup mulutnya. Laqad khalaqnal Laqad khalaqnal Jangan nal. Dijaga lamnya, jangan qalqalah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sallallahu bi ahkamil hakimin. Jadi kesimpulannya wasani idghamun bi sittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabata. Ini hukum yang kedua ini dalam pembahasan nun mati atau tanwin. Wasani dan adapun yang kedua idghamun bi sittatin atat. Hukum idgham yang memiliki 6 huruf yang datang fi yarmaluna indahum qad sabat. Kemudian terhimpun dalam kalimat
Yarmadun. Ya ra mim lam waw sama nun. Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyanmu ulima. Akan tetapi idgham itu ada dua jenisnya. Yang pertama didengungkan, yang kita kenal dengan idgham bi ghunnah. Hurufnya ada berapa? 4. Ya, nun, mim sama waw. Illa idza kana bi kalimatin fala tudghimu kadunya thumma sinwanin tala. Kecuali jika nun sukun atau tanwin bertemu huruf ini dalam satu kata, maka jangan didengungkan, tapi bacalah dengan hukum izhar mutlak. Contohnya apa tadi? Yang apa tadi? Sinwanun. Sinwanun, dun, Bunyanun. sama bunyan. Dah, watsani idghamun bi ghairi ghunnah fil lami war ra thumma karrirna. Jenis yang kedua adalah idgham bila ghunnah atau biasa dikenal bi ghairi ghunnah. Dia ada dua tuh. Yang pertama ada bila ghunnah, yang kedua bi ghairi ghunnah, sama aja. Tapi ada dua penyebutan, ada dua lafaz. Fil lam war ra, yaitu hurufnya huruf lam dan huruf ra yang dibaca takrir atau bergetar. Apa yang bergetar, apa yang takrir? Huruf ra. Huruf lamnya enggak takrir. Paham Pak? Sampai sini ada pertanyaan? Sebenarnya udah sering kita bahas. Dulu pembahasan awal itu ya ini idgham kalau nun mati tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Tapi lupa karena jarang diulang. Maka ketika kita sudah belajar, sering-seringlah ulang-ulang kajian itu. Agar apa? Melekat dan tidak salah ketika kita membaca Al-Quran. InsyaAllah. Pertanyaan ada? Alhamdulillah kita paham semuanya. Semoga Allah tambah ilmu buat kita, memberikan kefahaman, serta kemudahan untuk bisa amal dan sampai. Kita tetap mentasbih di forum majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.